Sementara itu, Said Omri larut dalam duka sejak sang anak pergi. Setiap hari ia meratapi nasib Majnun yang malang. Seperti Yakub memikirkan Yusuf yang tidak diketahui rimbanya. Karena kesedihan menggerogoti jiwanya, membuat lelaki itu tampak layu. Ia tidak bisa beristirahat di siang hari dan tidak tidur di malam hari. Ratapan dan kesedihan bergejolak tak henti-henti dalam hati. Di kegelapan malam yang sepi, ia duduk sendiri sambil mengeluh. Mengapa putraku pergi meninggalkan rumah? Kemana pengembara yang tidak punya harapan itu berteduh? Tiba-tiba dia bangkit tanpa memperdulikan keadaan tubuhnya yang sudah renta. Pikirannya masih tertambat pada nasib Majnun dan mengutuk diri sendiri karena gagal membahagiakan putra tunggalnya. Penyesalan membuat lelaki tua itu seperti kembali muda. Ia bertekad untuk mencari dan menemukan putranya. Ia siap menghadapi risiko apapun asal dapat menemukan putranya. Dia berjalan melalui sela-sela pepohonan dan hutan rimba mencari putranya yang malang. Saat cahaya siang telah hilang berganti malam, dia beristirahat di gua yang kelam. Seharian berjalan membuat tubuh tuanya menjadi lelah, tetapi semangatnya untuk mencari jantung hati semata wayang itu tidak pudar. Beristirahat di dalam gua membuat hatinya gelisah. Dia tidak bisa merasa tenang sebelum menemukan Majnun. Said Omri berjalan ke gurun pasir mencari jejak manusia. Siapa tahu keberuntungan berpihak padanya. Namun ternyata sia-sia karena tidak ada satu jejak pun yang dia temukan. Kelelahan semakin menghantui usia senjanya. Pun demikian ia tak hendak menyerah dan langit menilai semua usaha manusia. Tidak lama kemudian Said Omri bertemu dengan seorang pengembala yang pernah bertemu dengan Majnun di tempat pengasingan. Dari pengembala itu Said Omri mengetahui di mana gerangan Majnun tinggal. Anakmu berada di tempat yang terjal, curam, sangat sulit dan berbahaya bila engkau ke sana. Tempat itu bak kuburan yang tertutup kabut. Betapa girang hati Said Omri mendengar keberadaan putranya, apalagi ia masih hidup. Semangat dalam jiwanya menyala kembali, bagai dedaunan layu tersiram embun. Tanpa merasakan kelelahan yang mendera, Said Omri segera menuju tempat Majnun diantar oleh sang pengembala. Benar nian yang dikatakan sang pengembala, jalan menuju tempat tinggal Majnun tidak ramah untuk lelaki tua seperti Said Omri. Batu-batu terjal siap menusuk kaki, ditemui di setiap jalan. Hanya semangat semangat yang menyala dalam diri Said Omri yang membuatnya bertahan. Kemudian mereka melangkah memasuki gua dan sayup-sayup Said Omri melihat sosok putranya dalam keadaan menyedihkan. Duhai, siapakah orang tua yang tega melihat putranya dalam keadaan kurus hanya tinggal tulang terbalut kulit. Rambut panjang acak-acakan menandakan tak pernah dirawat. Apakah gerangan yang telah menimpa putraku? Kutukan apakah yang telah ia terima? Hukuman apa yang sedang ia jalankan hingga seperti tubuh tak bernyawa? Rintih batin Said Omri. Langkah Said Omri sejenak tertahan. Ia melihat seekor ular membelit leher Kais. Perut ular itu setengah menggantung dan ekornya berada di tanah. Tetapi aneh, Majnun tidak sedikit pun merasa terganggu, bahkan seolah menikmati lilitan ular itu.
Dengan pelan dan berhati-hati, Said Omri mengamati Majnun yang seperti tidak sadarkan diri dan memandangnya dengan raut muka cemas. Kedatangan Said Omri yang tiba-tiba sudah berada di dekatnya mengejutkan Majnun. Dengan pandangan liar, Majnun menatap lelaki itu. Ia sudah tidak mengenali orang tua yang berjalan tertatih-tatih. "Siapa engkau? Mengapa engkau kemari?" Dengan agak cemas Said Omri menjawab, "Aku adalah ayahmu, anakku. Akhirnya kutemukan dirimu." Kata-kata Said Omri yang diucapkan dengan nada getir seorang ayah yang sudah memendam rindu sekian lama itu menyadarkan Majnun dari mimpi. Saat matanya terbuka, ia bisa melihat dengan jelas sosok yang berdiri di hadapannya, dan kilau cahaya menerangi kegelapan. Dia bisa menatap dan mengenali ayahnya. Keceriaan memancar di wajah Majnun selama beberapa saat, dan bibirnya yang hitam berkerut membentuk sebuah senyuman. Seketika ia melepaskan lilitan ular dari tubuhnya dan mendekati Said Omri. Mereka berdua berpelukan, berusaha menghibur kesedihan yang mendalam. Said Omri, orang tua yang malang itu, berkata dengan suara lembut, "Engkau telah membuat hatiku bergetar sekaligus gembira. Jalan kecil di bawah kakimu sungguh berbahaya seperti mata pedang, tajam dan melukai. Aku ingin engkau tidak lagi pergi mengembara. Engkau akan aman tinggal di rumah. Anjing saja mempunyai rumah, sedang engkau, cobalah tengok dirimu. Engkau tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Di manakah nuranimu sebagai seorang manusia? Jika engkau seorang manusia, tampillah seperti manusia. Atau jika engkau iblis, jadilah iblis penjaga makam untuk membuat keraguan di bumi. Putraku, engkau adalah manusia, gunakanlah hati nuranimu. Sungguh tidak layak manusia hidup menyendiri di gua seperti ini. Hari ini, jika engkau meminta kekuasaan yang aku miliki, akan kuberikan. Aku khawatir setelah hari ini tidak ada lagi hari esok, karena aku harus segera pergi menuju peristirahatan terakhir. Aku merasa tidak akan lama lagi menjadi tamu dunia yang lemah dan fana ini. Hari-hariku sudah berbaur dengan bayangan malam, cahaya kehidupanku telah redup. Jiwa seorang ayah diilhami oleh kemuliaan. Bangun dan lindungi kemuliaan dan kehormatan kabilahmu yang telah terhina. Aku adalah kepala kabilah, dan sebelum mati aku berharap engkau sudi menghapus dukaku ini. Engkau harus menggantikanku menjadi kepala kabilah agar arwahku dapat berbaring dengan tenang di liang lahat. Kumohon padamu sebelum aku mati, hiburlah kesedihan hatiku. Engkau akan lebih terhormat di rumahmu sendiri, hidup sebagai kepala kabilah yang dihormati, dan kata-katamu akan selalu diikuti. Ya Allah, aku memohon padamu, jika aku telah tiada, semoga tempat tinggal dan kabilahku tidak lenyap tersapu angin. Jauhkan kabilahku dari tangan-tangan rakus yang akan menjarah dan menghambur-hamburkan kekayaan serta merusak wilayahku. Ya Allah, aku rela jika semua kebaikanku memang harus hancur. Asal jangan engkau biarkan semuanya punah saat terumpet kematian menjemput, maka jangan biarkan kematianku menjadi tangisan kabilahku. Kata-kata ayahandanya itu meresap dalam hati Majnun. Perasaannya mengembara, mengenang rumah, juga kasih sayang ibunya. Selama ini ia telah mengabaikan orang tua karena hatinya telah tercuri oleh seorang gadis. Majnun menyesal telah berbuat zalim pada orang-orang yang dengan tulus mengasihinya. Tetapi apa hendak dikata, cinta telah menguasai dan merebut seluruh jiwa dan perasaannya. Cinta seperti gajah yang sangat kuat dan akan bertambah kuat jika ada yang melawan. Di tengah kebingungan itu, Majnun menatap ayahnya sambil berkata, "Nasihat ayah adalah harapan yang terbaik. Aku merasa senang mendengarnya. Tetapi siapakah aku ini? Aku hanyalah manusia malang yang hina, seekor cacing yang tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang diinginkan. Aku telah diperbudak oleh kekuatan cinta."
Bagiku dunia telah lenyap, aku tidak melihat apapun selain Laila. Semua yang aku miliki telah hilang, kecuali kenanganku pada Laila. Ayah, ibu, rumah, semua hilang dalam kesuraman yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Aku menangis karena kasih sayangmu, tapi apa gunanya air mata, meskipun itu di atas batu nisan seorang ayah. Kesengsaraan tidak pernah diketahui oleh orang yang sudah mati. Engkau mengatakan malam kematian segera akan menjemputmu. Lalu apakah aku harus menangis, meminta belas kasihmu agar engkau tetap hidup, sedang aku akan mati dalam kesengsaraan dan tidak seorang pun yang akan menangisi kepergianku. Set Omri dengan kedukaan yang tidak bisa diungkapkan menatap putranya. Ia melihat wajah Majnun yang dulu mampu membahagiakan dan menenangkan pikirannya, kini menampakkan kesedihan, keputusasaan, dan kemalangan. Tiada lagi yang dapat ia lakukan untuk membujuk putranya. Kata-kata sudah kehilangan makna. Air mata pun sudah tak berguna. Sebagai orang tua hanya satu yang dapat ia lakukan, mendoakan sang putra agar terhindar dari mara bahaya. Setelah memberi restu dan berkah di kepala putranya, sambil merintih Set Omri meninggalkan gua suram itu. Kepulangan Set Omri ke rumah seolah menjadi pertanda akhir perjalanan hidupnya. Kesedihan telah memakan ulam dan jantung. Tubuhnya tak mampu lagi menahan derita jiwa. Ia sudah tidak tahan, terbaring lemah di atas tempat tidur, mengurai masa lalu yang tak ramah. Terkenang putra pelita hatinya yang kini asing dan jauh. Tiada lagi harapan. Semangat yang dulu menyala kini benar-benar pudar. Api yang menyala kini hanya menyisakan bara, dan setelah itu padam. Set Omri tidak akan merasakan kesedihan lagi karena langit berkenan meringankan deritanya. Ia dipanggil menghadap sang Kholikul Alam, meninggalkan dunia fana menuju alam bako. Dan betapa sedih sang ayah karena saat-saat terakhir dalam kehidupannya tiada seorang putra pun yang berada di sisinya. Hampa, sia-sia. Dahulu ia khawatir tanpa putra matinya akan sepi dan sendiri, tetapi kini walau memiliki putra, ia tetap kesepian dan sendiri. Tiada lagi yang tersisa dari kehidupan dunia kecuali ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak soleh. Tapi siapakah anak yang akan mendoakan Set Omri? Di manakah dia? Diakah yang hatinya telah terbuai asmara hingga tak lagi menurut nasihat orang tua? Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, tiada yang abadi, semuanya sementara. Cahaya rembulan mempunyai lingkaran yang abadi, sedang manusia terlihat seperti berada dalam penjara kehidupan. Sesekali muncul seperti kilat atau kunang-kunang kemudian hilang. Dan Majnun tak tahu kabar keadaan sang ayah. Ia masih hidup dengan angan-angan dan mimpi. Duhai kemalangan, apalagi yang lebih besar bagi seorang anak selain tidak mampu mengantarkan kepergian orang tuanya ke tempat peristirahatan abadi. Adakah duka yang lebih besar bagi seorang anak selain tidak dapat menatap wajah terakhir orang yang sangat berjasa melahirkan dan membesarkannya dalam naungan kasih sayang? Salah seorang warga Bani Amir bergegas hatinya bergerak. Salah seorang warga Bani Amir tergerak hatinya untuk menyampaikan pada Majnun kabar duka. Ia pertaruhkan hidupnya dengan melewati batu-batu terjal dan padang pasir yang terik. Sesampai di gurun liar tempat Majnun tinggal, kabar duka segera disampaikan. Mendengar kabar buruk itu, jiwa Majnun seperti dedaunan hijau di lumat mulut domba. Ia berteriak dan berlarian ke sana kemari sembari memukuli dada dan mencabuti rambut. Sesaat kemudian ia jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Burung yang sudah terbang tak perlu disesali karena tak akan kembali. Tangis ratap dan sedu sedan tak akan membalikkan putaran dunia. Penyesalan
Penyesalan tinggal penyesalan, semua telah sirna. Beberapa saat Majnun tidak sadarkan diri, menjelang malam ia terbangun. Kenangan sedih itu kembali hadir. Ia berteriak-teriak dan berlari meninggalkan gua menuju pusara ayahanda. Sesampai di makam, Majnun memeluk nisan sang ayah. Air mata berlinang, sebuah penyesalan yang tak berguna. Dengan kuku-kukunya yang tajam ia mencakar tanah pekuburan dan air mata penyesalan mengalir membasahi nisan. Jiwanya diliputi oleh rasa sedih yang tidak bisa diungkapkan. Begitu dalam dan terus mendekam. Rasa sakit membungkus tubuh yang sudah nyaris hancur itu. Majnun meratap terus-menerus di atas kuburan ayahnya. Ia merasakan betapa pahit nasibnya dan terlambat sudah untuk menyadari kebodohannya. Ia terkenang akan perhatian tulus sang ayah yang murah hati, betapa sering ia melakukan tindakan ceroboh dengan mengabaikan nasihat-nasihat yang bijaksana. Ia telah berbuat seperti anak kecil, tidak sabar dan mencela perhatian yang diberikan sang ayah. Dan sekarang seperti manusia lain, saat hati telah membeku, semua kebahagiaan menjadi sirna. Dia hanya bisa bersedih, kesedihan yang ia buat sendiri. Karena saat siang berkilau seperti permata, dia telah mencampakkannya. Dia telah menyia-nyiakan saat-saat indah bersama keluarganya. Dan semua itu tak mungkin kembali.